konnichiwa, Muti Sensei desu. Kembali lagi dengan Muti Sensei, kita akan belajar kanji N3. Hafal kanji secepat kilat hanya dalam 3 minggu. Oke, gimana udah siap? Kanji yang akan kita pelajari hari ini itu mengandung unsur air. Ini ada air. Ini asal muasalnya dari kanji air, cuman memang di sini Sensei gambarin kayak titis air gitu ya biar kalian lebih relate. Oke, di sini ada 5 kanji yang kita pelajari. Kita masuk ke kanji pertama. Kanji yang pertama ini ada kanji menghapus atau memadamkan gitu ya. Di sini Sensei udah ngasih gambar apa ini? Damkar ya yang sedang menyemprotkan air untuk memadamkan api. Kita lihat gimana cara menghafalkan. Jadi, pada hari Senin terjadi kebakaran. Oh, kebakaran itu kan tentu apa? Api ya. Di sini ada api, ada unsur api. Di hari Senin, kebakaran di hari Senin nih. Lalu, apinya dipadamkan dengan air gitu ya. Jadi diingat-ingat, pada hari Senin terjadi kebakaran api, lalu apinya dipadamkan dengan menggunakan air gitu. Jadi kanji memadamkan atau menghapus ya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh kalimatnya, Sensei mau lihat di sini ada apa ini? AC ya. Ada AC-nya, ada remote-nya. Apa katanya? Kurat, kita mama jang. Wah. Jadi AC-nya itu tetap dinyalain gitu kan, padahal mungkin orangnya nggak ada. Jadi harus dimatikan. Apa nih dalam bahasa Jepang? Gitu ya. Nah, jadi di bahasa Jepang itu bisa yang namanya menghapus atau mematikan gitu ya, menghilangkan gitu kan ya. Itu dibacanya kesu. Ini ketemu dengan hiragana jadi dibacanya kesu. Ya, apa yang di kesu, apa yang dihilangkan itu bisa huruf misalnya gitu ya. Huruf maksudnya tulisan ya. Bisa api atau bisa juga denki, listrik ya. Denki o kesu. Kalau tadi yang AC apa? Earkon o kesu gitu ya. Ini misalnya ada nih. Ini tombol on off ya, tombol mati dan nyalakan. Katanya apa? Sukattara keshite ne gitu ya. Bukan dihapus gitu tapi maksudnya dimatikan. Sukattara keshite ne. Oke, jadi ini shobosha ini mobil ya, mobil. Ini bo itu kan kayak untuk mencegah apa ya? Bencana gitu kan ya, bencana. Show-nya ini tadi apa? Menghapus itu ya, memadamkan. Jadi mobil yang digunakan untuk memadamkan bencana-bencana apa? Kebakaran gitu ya. Shobosha ga kimashita. Mobil damkarnya sudah datang. Oke, selanjutnya ada, wah ini apa nih? Ada apa nih? Ini ada kayak tiket atau apa ya? Yang pemesanan gitu kan. Ini ada yoyakubi, ningsu, ya, zaseki, password gitu ya. Di sini ya, yoyaku o keshi, torikeshi. Yoyaku o torikeshi. Jadi maksudnya cancel gitu. Maksudnya menghapus, diambil. Kesu menghapus, tori kan diambil. Jadi maksudnya dihapus terus diambil itu berarti cancel gitu ya. Jadi digagalkan. Yoyaku apa? Pemesanan. Pemesanannya digagalkan. Oke, di sini Sensei punya 3 buah kuis. Yang pertama dibacanya apa? Yang kedua, yang ketiga. Oke, kita baca bareng-bareng. Yang pertama, higa kieru. Nih ya, apinya mati. Ya, yang kedua, keshigomu. Ya, ini penghapus ya, keshigomu. Lalu yang ketiga, tadi sudah muncul juga, shobosha. Ya. Hai minasan, sebelum kita lanjut ke kanji selanjutnya, saya mau memperlihatkan ini ada gambar. Gambar kekeringan gitu ya, kekeringan. Ada apa dengan kekeringan? Kita lihat ada hubungannya dengan kanji selanjutnya ya. Yang pertama, memutuskan. Memutuskan ya. Ini kanji memutuskan atau kimeru. Ini merunya itu pakai hiragana ya. Ini adalah gambar, aduh ada orang yang mau dimasukkan ke air, yang mau dikorbankan. Jadi ini walaupun kelihatan sadis, tapi ini cara untuk menghafalnya. Karena tidak hujan terus-menerus, kemarau panjang gitu ya. Kalau dari zaman dulu itu kan kalau misalnya kemarau panjang itu harus apa biasanya? Menumbalkan orang.
Jadi harus memutuskan satu orang gitu, ini ada orang, kan di sini ada unsur orang. Orang ini masuk ke air, ini mungkin ada orang yang loncat dari apa ini dari perahu gitu ya masuk ke dalam air. Jadi anggap saja kayak kalau misalnya ada bencana harus mengorbankan orang buat dimasukkan ke dalam air dan itu ada sebuah keputusan yang berat gitu. Jadi memutuskan. Jadi dulu itu kalau yang memutuskan itu langsung relate sama menumbalkan orang ke air. Ya. Oke, di sini ada contoh kalimatnya. Ada shinro o jibun de kimeru no wa muzukashii. Shinro. Shinro ini jalan hidup gitu ya. Jalan hidup tuh mau kemana gitu ya. Mau kerja, apa mau kuliah, mau nikah, apa mau kerja dulu karir gitu. Itu disebutnya shinro. Shinro o jibun de oleh diri sendiri. Kimeru memutuskan. Wah, muzukashii. Jadi sulit untuk memutuskan dengan diri sendiri untuk memutuskan apa? Jalan hidup ke depannya mau seperti apa. Oke, kalimat selanjutnya adalah mono no nedan te. Nedan? Doyatte kimaru no? Ya, kimaru. Bagaimana? Doyatte? Bagaimana harga itu ditetapkan? Harga dari apa? Sebuah barang gitu ya. Dibacanya kimaru. Ya, bacanya kimaru. Selanjutnya ada yosh. Keshin shita. iPhone 16 kao. Aduh, ada yang udah mau beli iPhone 16? Yosh gitu karena keshin. Keshin itu keputusan ya, keputusan yang di dalam hati. Jadi berteguh hati gitu ya. Keshin ini ketemu dengan kanji lagi jadi dibacanya ke gitu ya. Keshin shita. Lalu selanjutnya ada kalimat mondai o hayaku kaiketsu shitai. Kaiketsu. Kaiketsu itu apa? Menyelesaikan gitu ya. Jadi di ini tuh kai ini kan memahami ya. Memahami. Ketsu ini memutuskan. Jadi diputuskan untuk memahami. Jadi selesai gitu masalahnya. Mondai o hayaku kaiketsu shitai. Ya tadi dibacanya ke. Ini bacanya ketsu. Ya, karena ketemu dengan kanji lain. Oke, di sini saya punya kuis 3 buah. Ini dibacanya apa? Oke, yang ini dibacanya apa? Oke, yang ini dibacanya apa? Oke, sip. Kita lihat cara bacanya. Schedule ga kimaru. Shinro o kimeta. Mondai o kaiketsu suru. Kanji selanjutnya adalah kanji aturan atau ho. Ya, dibacanya ho artinya aturan. Ini kenapa ini ada cowok yang berlalu gitu aja di air gitu ya. Terus buang apa ini? Buang sampah. No, no, no. Kalian nggak boleh kayak gitu ya. Apalagi yang ada di Jepang. Jepang itu kebersihannya sangat dijaga. Tidak boleh seperti ini ya. Oke. Cara menghafalnya di masa lalu. Oh, di masa lalu. Ada aturan jangan mencemari air. Jadi mungkin ada di masa lalu itu menjaga sekali air gitu ya. Jadi air dan masa lalu itu adalah aturan. Di masa lalu ada aturan jangan mencemari air. Diingat-ingat ya. Oke, di sini ada gambar apa ini? Tempat sampah ya. Ada moyaseru gomi, bingkang, petto botol. Kalau di Jepang ini sampahnya kan dipisah-pisah ya. Ini di sini berhubungan sama kalimat yang akan saya bacakan. Gomi no wakekata wa houritsu de kimatte imasu. Jadi kalau di Jepang, cara buang sampah itu ditentukan oleh hukum ya. Houritsu, hukum. Dibacanya ho ya. Oke, yang selanjutnya ada tabe nagara yaseru sugoi hoho. Ya, tabe nagara yaseru sugoi hoho. Ini kan dibacanya ho ya, kalau ketemu dengan kanji lagi. Hoho itu adalah cara. Sugoi hebat, cara hebat. Yaseru menjadi kurus sambil makan. Aduh. Di sini Sensei punya kuis lagi, 2 buah kuis. Yang satu ini, yang satunya lagi ini. Ayo dibacanya apa? Yang pertama, yang kedua,
Oke, kita baca bareng-bareng. Yang pertama itu ada horitsu. Horitsu artinya hukum, ya. Yang kedua, hoho artinya cara, ya. Kanji selanjutnya, wah ini kalian sudah pernah belajar ya di yang awal-awal. Ini ada tombak, ya mirip sama tombak. Apa hubungannya ini dengan kanji yang akan kita pelajari? Ternyata ini ada tombaknya ini ya. Ada tombaknya, sebenarnya ini ada unsur tombaknya gitu ya. Tombaknya itu ini masuk ke dalam air yang dangkal. Makanya tombaknya itu nggak semuanya masuk gitu kan ya. Nggak semuanya masuk, tapi cuman sedikit gitu, airnya cuma sedikit. Jadi dangkal, ini ada airnya cuma segini, nggak sampai tenggelam ini ininya apa tombaknya gitu kan. Jadi dangkal ya. Saat air dangkal, prajurit bisa menyeberang sambil bawa banyak tombak gitu. Karena kalau nggak dangkal harus berenang ya. Jadi saat air dangkal, prajurit bisa menyeberang sambil bawa banyak tombak. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Ada kono kawa wa asai no de kodomo demo hairemasu. Kono kawa wa asai. Ya, ini ketemu sama hiragana i. Jadi dibacanya asai no de kodomo demo hairemasu ya. Lawan kata dari asai adalah fukai ya. Lawan katanya adalah fukai. Oke, selanjutnya ada apa ini? Kayak ini ya, cover buku ya. Dibacanya apa? Hanashi ga fukai hito. Hanashi ga fukai hito. Orang yang bicaranya dalam gitu ya. Dan hanashi ga asai hito. Orang yang omongannya itu dangkal gitu. Selanjutnya Sensei punya kuis. Di sini yang pertama dibacanya apa? Oke, yang kedua dibacanya apa? Oke, sip. Kita baca bareng-bareng ya. Asai kawa. Yang keduanya, keikei ga asai gitu. Jadi asai itu bisa benar. Kok ini kan ya sungainya dangkal gitu ya. Tapi kalau misalnya asai yang di sini ini bukan berarti dangkal beneran dangkal, tapi maksudnya sedikit gitu ya. Jadi keikei itu apa? Pengalamannya itu dangkal. Di Indonesia juga disebutnya dangkal ya. Maksudnya pengalamannya belum banyak, masih sedikit. Kanji selanjutnya di sini ada kanji mengisi atau memenuhi. Memenuhi dengan apa nih? Memenuhi dengan air. Air dan juga ini tuh sebenarnya kan busa ya. Seperti rumput gitu. Rumput, jadi maksudnya sayur-sayuran. Jadinya penuh gitu ya. Makan air dan sayur-sayuran jadi penuh. Coba kita lihat kalimat untuk menghafalnya. Minum air, kan benar. Minum air dan makan sayur. Keduanya, oh iya ini kan ada kanji ryoho ya. Keduanya untuk memenuhi perut gitu ya. Jadi ingat-ingat, minum air dan makan sayur keduanya untuk memenuhi perut. Ya, diingat-ingat. Kita masuk ke contoh kalimatnya. Wah, apa ini? Dia si AA-nya itu dapat uang berapa nih? 10.000 yen, 1 juta rupiah ya kalau dirupiahkan. Katanya apa? Bonus de 1,000,000 yen moraimashita. Manzoku desu. Manzoku. Ini dibacanya mang. Ketemu kanji ini jadi manzoku. Ya. Bonus de 1,000,000 yen moraimashita. Manzoku desu. Ini artinya mendapatkan bonus 10.000 yen ya, moraimashita. Dia puas, manzoku itu puas ya. Apakah kalian puas kalau mendapat bonus 10.000 yen? Enggak dong, jangan-jangan ya. Oke, yang kalimat selanjutnya ada mangzokudo. Mangzokudo. Tadi kita udah belajar ya, mangzoku itu apa? Kepuasan. Do ini adalah derajat, jadi derajat kepuasan. Mangzokudo ichii. Wah, posisi pertama juara 1. Jadi, manzokudo tingkat kepuasannya juara 1. Gitu ya. Di sini ada yang, oh ini kan hati-hati love-love-nya itu ada 100%. Ada juga yang 20% ya. Yang 100% ini berarti tingkat kepuasannya atau manzokudonya 100% juara 1. Yang selanjutnya ada mang indensha ni notta koto arimasu ka? Mang ing, tadi kan penuh ya. Ing ini orang ya. Jadi penuh dengan orang. Mang indensha. Kereta yang penuh dengan orang. Ni notta koto arimasu ka? Pernah nggak naik di kereta yang penuh orang?
Oke, di sini Sensei punya 2 buah kuis, yang ini dibacanya apa? Oke, yang ini dibacanya apa? Oke, ya. Yang pertama dibacanya Main Densha, yang kedua dibacanya Manzokusu. Ya, Main Densha itu tadi ya, Densha, kereta yang penuh dengan orang. Sedangkan Manzoku itu adalah kuat.